Iya, Pak. Lilian. Di mana Ibu lahir di Amerika? Enggak, Pak. Lahir di Bengkulu, Pak. Oh, gitu. Namanya Victoria gitu. Victoria itu kan di Amerika Serikat itu. Asal provinsi yang ada di Amerika itu Victoria namanya. Atau orang tua Ibu cita-cita dulu ke Amerika nggak kesampaian gitu kan? Kasih aja namanya anaknya Mungkin, Pak. Victoria. Mungkin, Iya, Pak. iya. Iya, ya. Baik, Ibu Victoria, panggilannya siapa ini? Bu Pit, Pak. Oh, Pipit. Bu Pin. Oh, Mm-mm. bukan Lili gitu ya. Ada yang manggil itu. Oh, gitu. Baik, sekarang ini Bu, eh, terkait dengan materi kita malam ini berhubung berkaitan dengan studi keilmuan pedagogik ya. Masih ingat enggak Ibu apa itu pengertian dari pedagogi gitu? Pedagogi. Kependidikan, Pak. Pendidikan, oke boleh. Jadi penguasaan Pengaliman. keilmuan yang berhubungan dengan dunia pendidikan, kira-kira begitu. Dunia pendidikan itu sudah pasti ada pembelajaran. Pembelajaran itu ada interaksi antara guru dengan siswa, Murid. pendidik dengan peserta didik. Oke, coba Ibu bisa enggak jelaskan teori-teori belajar yang sudah Ibu pelajari? Coba ingat lagi. Apa saja itu? Oh, teori behaviorisme. Hmm. Sudah itu kognitif, sosial, konverisme, Hmm. Hmm. itu Pak. Hmm. Coba dijelaskan satu-satu. Behaviorisme itu yang apa Pak? Berdasarkan pengalaman. Behavior itu artinya apa? Oh, Apa artinya jadi behavior? behavi- pengalaman Pak. Oh, pengalaman. Eh, Behavior itu kan bahasa Inggris, tingkah laku. Ya, jadi belajar itu berangkat dari pembiasaan-pembiasaan yang berkaitan dengan tingkah laku. Kalau humanistik apa? Humanistik, kalau konstruktivisme, gak ingat bukan. juga. Kalau teori Gestalt, dan pelajari enggak? Gestalt belum Pak. Ya. Kalau kognitif, Oh, kognitif itu pengetahuan Pak. Tuan. Kalau afektif, Efektif pengalaman. Eh, afektif. apa? Kalau psikomotorik, Oh, psikomotorik berdasarkan itu harus paham Ibu itu sebagai guru, nggak bisa enggak itu. Kognitif itu berhubungan dengan pengetahuan, wawasan. Nah, itu kognitif itu, Bu. Afektif itu berkaitan dengan tingkah laku, sikap kita sebagai guru, gitu. Sikap kita sebagai siswa. Psikomotorik itu keterampilan, skill yang berhubungan dengan kompetensi lulusan. Sekarang Ibu ikut PPG. Setelah ini mau diluluskan menjadi guru profesional. Nah, itu psikomotorik yang bekerja itu. Psiko dan motor gitu.
Harus ada skill, keterampilan yang ibu miliki. Ketika ibu sudah menjadi guru PAI, nanti dinyatakan guru profesional, nggak boleh lagi mengajar di luar PAI. Jangan ngajar bahasa Inggris pula ibu di sekolah nanti. Ada pengalaman mengajar nggak selain dari PAI? Oh, enggak, Pak. Nggak, oke lah. Oke, apa tema yang ibu usung di dalam ini modul ibu? Oh, mengenai surat Al-Maun, Pak. Surat Al-Ma'un. Kenapa dengan surat Al-Ma'un? Oh, menurut saya surat Al-Maun menarik untuk di apa, Pak, dibahas. Gimana menariknya? Biasa aja itu. Enggak, karena anak-anak di peserta didik tempat kami kadang kan kurang memahami tentang kandungan surat Al-Maun, Pak. Dari mana ibu tahu dia kurang memahami? Kalau misalnya dia dengan anak yatim itu sering membeli, Pak. Hmm. Sering Kurang. membuli, apa bentuk buliannya? Oh, kok di apa, Pak, diajak bergelut gitu, Pak. Hah? Di di Bentuk. di diapakan dicemeeh gitu, Pak. Nah, lalu kenapa pentingnya ibu mensosialisasikan kepada siswa dalam bentuk materi ajar bahwa perlu menyantuni anak miskin, anak yatim itu? Karena ada sabda Nabi kan di berita Allah kan suruh menyantuni anak yatim, Pak. Ya, itu kan teks itu, tekstual itu. Iya. Nah, kan nggak perlu ke sekolah anak itu. Kasih aja lah, kirim aja WA ke dia, nggak ngapain ke sekolah gitu kan. Perintah agama gitu. Lalu gimana ibu meyakinkan bahwa perintah agama itu mesti ditunaikan, mesti dilaksanakan? Mana caranya itu? Dengan memberikan contoh, Pak. Apa contohnya? Contohnya misalnya mengajarkan untuk sayang kepada anak yatim dari awak suka memperhatikannya, membantunya, Pak. Oke, dalam pembelajaran itu ada perangkat-perangkatnya. Ya, apa aja perangkat-perangkat pembelajaran yang diketahui? Oh, RPP, modul ajar, Hmm. RPP, Rota, Promas, Silabus, KKTP, Pak. Kalau media pembelajaran, Media pembelajaran, oh, bisa dengan media, bisa dengan PTT, video bisa, Pak. Dengan PTT bisa. Oh, hmm. Kalau formatif apa itu? perencanaan pas awal proses pembelajaran, Pak. Rancangan Kalau awal. sumatif, Kalau sumatif itu akhir dari modul, Pak. ini pertanyaan terakhir ini terkait dengan PTK. Coba ibu urai langkah-langkah penelitian tindakan kelas. PTK pertama Hmm. latar belakang, pendahuluan, oh, di situ nanti eh, pendahuluan itu kata pengantar, kemudian isi di situ tentang teori-teori, kemudian hmm, Itu laporan itu. Nah, itu yang ibu sebut itu laporan gitu. Yang itu saya yang saya minta bukan laporan.
Yang saya minta itu adalah langkah-langkah penelitian tindakan kelas. Mencari masalah, lupa. Nah, oke. Apa lagi? Oh, mencari masalah, kemudian oh, Hmm. masalah, kemudian rumusan masalah, Hmm. Apa lagi? rumusan masalah, selanjutnya. Jadi Ibu harus belajar lagi nih. Ya, kalau mau menjadi profesional, menguasai langkah-langkah penelitian tindakan kelas. Karena penelitian itu pada hakikatnya kan mengurai masalah. Kemudian mencari riset gap-nya, ada kesenjangan antara konsep teori dengan konsep fakta. Lalu kemudian kita rumuskan pertanyaannya, kemudian setelah itu kita buat problem statement-nya, pernyataan masalah. Lalu setelah itu kita lakukan proses perencanaan tindakan. Setelah kita lakukan perencanaan, baru kita laksanakan tindakannya. Setelah itu dan seterusnya gitu. Lalu kita lakukan langkah-langkah observasi, kemudian setelah itu bisa saja wawancara, dan bisa juga menggunakan instrumen lain ya. Ya. Setelah itu data diolah, setelah data diolah, lalu terakhir kita refleksi. Setelah itu baru kita boleh. Jadi itu langkah-langkah praktisnya Ibu ya, harus Ibu kuasai itu. Oke Ibu Imelda, Ibu Imelda. Aslinya. Dari Bengkulu, Bu. Oh, saya pikir ini ya, oke, karena namanya kayak nama Gen Z ya. Oke, baik Bu, sekarang kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini menyayangi Ya, anak yatim, ya rata-rata itu saja. Berarti di kelas 5 semua banyak ya. 5 kan, kelas 5 sempat di kelas 5 kan. pasti mau, Bu. Oke, baik. Ini saya langsung saja ke komponen inti. Memahami arti surah Al-Maun, memahami makna. Coba untuk tujuan pembelajaran ini Ibu jelaskan ke saya supaya saya paham surah Al-Maun, arti surah Al-Maun. Oh, tujuannya supaya peserta didik itu tahu dan arti Ya. kandungan surat Ibu jelaskan, Al-Maun. Ibu berikan penjelasan supaya siswa memahami arti surah Al-Maun. Baik, arti surah Al-Maun itu barang berguna artinya. Kemudian barang berguna di sini ada eh, masalah masalah apa eh, pendusta agama. Di sini barang berguna yaitu yang intinya pendusta agama. Yang pertama itu menghardi anak yatim. Kemudian tidak memberi makan Arti fakir atau miskin. makna isi pokok yang saya minta tadi arti surah Al-Maun kan saya minta Ibu supaya Nah, siswa bisa memahami arti surah Al-Maun. Ibu jelaskan untuk TP nomor 1. peserta memahami arti surat Al-Maun. Ya, gimana cara Eh, Ibu menjelaskannya ke siswa? Saya mau melihat cara materinya karena saya dosen profesional. Ya kan? Silakan, karena saya menguji profesional kan, Pak Frinaldi dosen pedagogik. ya Silakan. caranya anak-anak suruh diberi Bukan Ibu Al-Quran. yang menjelaskan, bukan Eh, Ibu yang menjelaskan. Anggap saya siswa. Ibu baik. mempunyai tujuan agar siswa ini tahu arti surah, memahami arti surah Al-Maun. Menjelaskan ke saya, anggap saya bayangkan saja saya ini Ibu PPC kemarin, nah gitu. Oh,
Baiklah, ayat pertama yaitu Aro'ait Bismillahirrahmanirrahim. Aro'aital lazi yukadzibu biddin. Yang pertama, ayat pertama yaitu tahukah kamu orang yang tahu tahukah kamu orang yang mendustakan hari pembalasan? Mendustakan agama atau mendustakan hari pembalasan? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Biddin berarti kan agama, kan? Iya, tahukah Hmm. kamu orang yang mendustakan agama? Fazalikal lazi yadu'ul yatim. Itulah orang yang menghardi anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin. Maka celakalah bagi orang yang melaksanakan sholat. Allazinahum an sholatihim sahud, yaitu mereka yang yaitu orang-orang yang menunda melaksanakan sholat, melakukan terhadap sholatnya. Allazinahum yuraun, yaitu orang-orang yang berbuat ria. Wayam naunal maun, dan enggan memberi barang berguna atau memberi bantuan yang barang berguna. Itu arti dari surat Al-Maun. Oke. Nah, untuk TP yang kedua, bagaimana Ibu menjelaskan ke siswa? Jadi setelah kita mempelajari surat Al-Maun beserta artinya, sekarang kita mempelajari mengenai isi pokok surat Al-Maun. Di sini di dalam surat Al-Maun itu dijelaskan orang yang mendustakan agama. Orang yang mendustakan agama itu pertama cirinya yang pertama yaitu menghardi anak yatim, kemudian dan tidak memberi makan fakir miskin. Setelah itu kemudian mengenai diperingatkan kepada ciri yang kedua, peringatkan kepada orang-orang yang berbuat ria, yaitu celakalah bagi orang yang sholat. Celaka yang bagi orang sholat itu yang selalu menunda-nunda waktu sholat atau dia berbuat ria. Kemudian dia tidak memberi bantuan dengan barang berguna. Itu mengenai pokoknya. Pokok. Oke. Ibu, modul ajarnya ini berbasis TIPEK, TPACK? Oh, iya Bu. Apa buktinya? Jelaskan. Di bagian mana saja Ibu menggunakan teknologi informasi di modul ini? Pakai media PPT Bu. Terus, itu PPT 2. Oh, 2. Itu saja Bu. Coba kita lihat apakah itu saja. Banyak ini, Bu. Banyak ini. Ibu menggunakan Google Drive untuk apa ini? Untuk buku penunjang. Penunjang berarti Ibu simpan buku e-book ya, e-book ya. Di sini di Google Drive. Berarti ini buku siswa ya, Ibu simpan di Google Drive. Nanti kasih anaknya linknya. Dia pakai media pembelajaran, LKPD, disimpan di Google Drive, PPT. Nah, banyak Ibu aja yang nggak jelaskan ini banyak.
Bagus ini. Coba kita buktikan satu. Saya begitu aja caranya. Kalau nguji UKIN, saya lihat, saya acak saja satu. Ibu lah mengarajan tapi menjawab. Enggak dah. Kenapa tuh? Kak surah Al-Maun ya. Kan tafsir surah Al-Maun. Kan sudah ibu gunakan ini. Ya, jadi begitu. Harus dijawab ya, Bu. Ya, padahal sudah. Dibilang satu saja. Oke. Iya, Bu. Asesmennya apa? Coba kita lihat dulu. Asesmennya apa? Berapa macam asesmen dalam kurikulum Merdeka? Asesmen 2, Bu. Dua. Kenapa dua? Ya, coba apa? Asesmen apa saja? Asesmen formatif dan sumatif, Bu. Ibu tidak melakukan asesmen awal? Iya. Terus asesmen awal nggak masuk? Asesmen awal masuk ke dalam apa, Bu? Formatif, Bu. Awal dan proses, Bu. Ya, ada yang memisahkan ya. Asesmen awal itu dia berdiri sendiri, tapi ada juga yang memasukkan asesmen awal dalam asesmen formatif kan itu. Cuma kalau saya lebih setuju asesmen awal masuk dalam asesmen awal gitu ya. Pembagiannya, Ya, Bu. nah karena dia akan berbeda nanti karena asesmen awal itu terbagi berapa? Asesmen itu awal itu asesmen diagnostik, Bu. Ya, ada memang yang memasukkan asesmen awal ke dalam asesmen formatif, tapi lebih banyak saya lihat membedakannya dengan asesmen formatif. Dan ketika saya pelatihan pun itu dibedakan, ya. Asesmen awal terbagi berapa? Asesmen awal itu terbagi berapa? Awal proses 2, Bu. Apa itu? Yang 2 itu apa? Yang Ibu buat di kompetensi awal ini asesmen awal berupa apa? Ini kan sebenarnya kan ini hasil dari asesmen awal ya. Tadi telah memiliki pengetahuan dasar. Ini kan sebenarnya kalau idealnya kan ini kan kesimpulan dari asesmen awal kan. Baru ini berarti dari asesmen awal masih kurang memahami dalam mengartikan. Gimana maksudnya? Masih kurang bisa mengartikan kan gitu ya? Iya, kurang dalam mengartikan, memahami Ini mengartikan. rancu kalimatnya masih kurang memahami dalam mengartikan surah. Kurang memahami dalam mengartikan. Masih belum mampu mengartikan kan itu ya. Nah, ini kan sebenarnya dari asesmen awal kan. Jadi asesmen awal ini terkait dengan apa nih? Ini yang kognitif ini, Bu ya. Asesmen awal kognitif, yang satu lagi non kognitif namanya. Kalau non kognitif itu apa saja yang diakses? Apa saja yang dilakukan asesmen untuk yang non kognitif? Sikap pengetahuan. Bukan, yang akan di asesmen itu gaya belajarnya, bakat minatnya, kan itu. Itu yang akan di asesmen, misalnya bagaimana orang tuanya, harapan orang tua kepada dia, kan bisa itu. Karena nanti tentu beda orang tua, beda perlakuan orang tua tentu akan berbeda pula pengaruhnya nanti kan. Oke. Coba kita lihat untuk asesmen ini. Disamakan aja dengan yang tadi. Berarti ini memahami arti surah Al-Maun, memahami makna isi pokok. Apa instrumennya ini? Rubrik penilaiannya apa nih? Untuk asesmennya. Memahami arti surah Al-Maun, lalu memahami makna isi pokok surah Al-Maun. Kita lihat rubriknya. Asesmen formatif. Asesmennya, peserta didik menjelaskan definisi golongan surah Al-Maun dengan benar. Menjelaskan definisi dan jumlah. Oh, ini makiyahnya gitu ya? Ada niyah berapa ayat gitu. Mampu mengurutkan ayat surah Al-Maun dengan tepat, mengklasifikasi arti dan ayat, lalu menjelaskan orang-orang yang termasuk pendusta agama. Oke, instrumen penilaian, penjelasan tugas. Mana dia? Jelaskan pengertian hukum tajwid.
Ada di atas Ibu mengkait-kaitkan dengan tajwid? Ada. KTP-nya ada tajwid? TP-nya enggak ada. Ah, Bapak donya. Ini harus cocok, Bu. Di sini kan tadi agar dia bisa apa? TP-nya apa tadi? Bisa Memahami. memahami, ini dia, memahami arti surah. Berarti ini terjemahan kan gitu ya? Terjemahan atau arti? Apa maksud artinya ini? Arti dari surah Al-Maun. Arti terjemahan berarti ya? Ya, ya terjemahan, Bu. Nah, mana enggak ada untuk terjemahan Ibu lihat tajwid kan gitu. Harus cocok. Apakah KTP-nya? Mana instrumen penilaiannya supaya bisa mengukur pencapaian tujuan gitu. Nah, ini lain lagi yang Ibu buat. Kalau makna pokok bisa lah orang yang mendustakan agama siapa kan bisa kan itu ya karena memang itu. Nah, kalau ini nah jadi nanti disesuaikan ya. Iya, Bu. Nah, peserta didik dapat mengklasifikasikan hukum tajwid. Mana tuh tadi hukum tajwid itu? Berarti minimal yang di KKTP itu ada dalam instrumen. Nah, itu maksud saya. Memahami arti ada oke ya. Lalu memahami penggolongan surah Al-Maun. Penggolongan ini nanti apakah makiyah madaniyah, apakah ada itu dalam penjelasan Ibu nanti? Ada? Penggolongan ini apa maksudnya? Penggolongan surah Al-Maun dengan benar. Penggolongan ini maksudnya apa nih? Oh, turun ya, Bu. Turunnya, asbabun nuzulnya atau apa nih? Iya, sebab Asbabun nuzul. iya, sebab turunnya. Kan bisa Ibu buatkan di KKTP detail dia kan. Ini satu TP satu KKTP ya. Semakin detail KKTP akan semakin baik. Akan semakin mudah mengukurnya. Oke? Nah, Ibu Iya, Bu. nanti cari ya ini memahami arti berarti dia bisa menerjemah. Apa nanti kriterianya? Al-Maun artinya oke, nah yakin. Ini soalnya sudah hot belum? Sudah hot belum? Soal Ibu ini kategori hot atau belum? Ada yang host, ada yang belum, Bu. Banyak yang belum ya. Belum. Ya. Ya. Oke, untuk proposal PTK-nya apa judulnya? Proposal PTK. Oh, peningkatan hasil peningkatan hasil belajar siswa melalui media video pembelajaran, Bu. Boleh, apa-apa. Ya, berarti Ibu menggunakan video di sini ya. Ya. Hasil belajar yang dimaksud nanti kan tentu nilai post testnya ya setelah dilakukan proses pembelajaran. Ya, berarti nilainya yang bermasalah. Langkah PTK apa saja yang Ibu tahu? Langkah penelitian tindakan kelas ketika guru melakukan penelitian tindakan kelas apa saja langkahnya? Langkahnya pertama latar belakang. Itu menyusun proposalnya, Bu. Yang saya tanya setelah proposal terbuat, terselesaikan, apa yang Ibu lakukan? Proposal itu kan ibaratnya baru ancang-ancang baru ya. Nah, Ibu kalau melakukan PTK, lihat hasil langkahnya. Nanti dilihat lagi ya, Bu ya. Oke, harus banyak belajar lagi ini ya. Oke, untuk modul P5-nya. Apa temanya yang dibuatkan modul P5? P5-nya gaya hidup berkelanjutan, Bu. Apa itu? Apa saja tuh? Gaya hidup berkelanjutan. Terus? Memilah sampah, kemudian yang dijadikan untuk hasil apa, Bu? Buat apa? Membuat pas bunga dari pipet, Bu. Nah, itu yang kemarin Ibu mirip-mirip saja. Kalau dari pipet, di mana mau dicari siswa pipet banyak-banyak dari sampah ini? Pipainyo kan, ke toko minuman kan gitu ya. Iya. Berarti kok disuruh lo nyoba pipet berarti kan? Yang mudah lah ya, Bu ya. Misalnya botol aqua kan berserakan di mana-mana tuh. Atau apa namanya? Kalau pipet gampang lah Ibu mencari sampah-sampah pipet.
bisa enggak banyak ditemukan nanti? Dia kan ini posisinya sebagai sampah ya. Ya. Dah itu sulit. Pipet loh. Oh, ya sulit Bu. Nah, itu. Karena Ya, jadi barabana orang Bali minuman apa tuh namanya, minuman jus-jusan kan gitu ya, pakai pipet kan gitu ya. Itu akhirnya Bali pipetnya untuk mengajukan proyek P5 kan nggak pas. Ya, kita gaya hidup berkelanjutan supaya dia bisa mendaur ulang sampah kan gitu. Sekarang Ibu buka Al-Quran deh. ya Bu. Baca surah yang terbuka bagi saya ini Ali Imran ayat 4. Karena saya sembarang buka aja. Ali Imran ayat 4. Sudah? Nanti ya nanti lupa. Halaman 3. Sudah? Nanti ya Bu, 38. Ali Imran ayat 4. Berarti salah sesek mambik ke Bisa Bu Pit, kalau enggak saya scan apanya baca di lewat depan bisa. Atau kalau ibu buka apa? Coba ibu yang buka, saya yang ngikut. Oh, sudah dapat Bu. Sudah. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min qablu hudal linnasi wa anzal Salah. min qablu hudal linnasi wa Nanya panjang anzal pendek, Bu. Duh. Nanya panjang pendek. panjang Coba panjangkan. Ya, Ibu guru PAI. min Mau guru. qabl ya Bu. Hmm. Min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan innalladzina Furqan. kafaru Panjang pendek. innalladzina kafaru bi ayatillahi lahum azabun sadid wallahu azizun dzuntiqam. Furqannya tadi panjang atau pendek, Bu? Furqan panjang Bu. Ibu tadi Furqan. Ya. Tolong perhatikan ya Bu ya, panjang pendeknya. Ibu guru PAI. Ya, Ibu akan selalu berhubungan dengan ayat Al-Quran. Ya, jangan pula guru mengajarkan yang salah nanti sama peserta didiknya. Ya. Nah, sekarang Ibu tulis sholawat deh. Bagaimana Ibu menulis sholawat? Allahumma sholli ala Muhammad atau Sayyidina Muhammad? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli
Allah. Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Muhammad. Ya, coba Ibu lihatkan. Bisa enggak? Ibu aja dulu. Sudah selesaikan dikit itu? Coba. Tak tampak. Tidak nampak. Kasihkan saja. Gimana ya caranya? Fotoan sama saya Bu Fitro Lilian. Coba fotoan Bu Fitro Lilian. Fotoan kirim WA. Ya, betul sekali. Fotokan sama saya Bu Fitro Lilian. Tunggu di WA-nya. Tunggu bentar ya Bu. Ya. Udah cukup tadi. Lain kok. Kabur pula ya. Allahumma. Kabur Bu Fitro Lilian. Jelaskan dikit, nggak terlihat. Bu Fit. Ya, ya. Cari tulisannya Bang. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi apa tak senang tuh kan ada dua kilo itu di BD orang. Salawat. Ya, nanti lu Pak Ketua. Allahumma Sudah, sholli ala Muhammad. Karena saya harus senang hati kalau Ibu perwakilan kami. Ibu sih nak tahu tadi. Iya, harus ada. yang abang cari. Iya, itu kecil tadi. Oh, Ibu wisuda harus ke kampus ini. Enggak tahu. Bang, mana Bang? Oh, Iya, Allahumma itu kecil tadi. sholli. Ibu wisuda ikut lagi. Pakai baju senat lah. Sudah, Bang? Ketua senat. Sudah. Nanti lu Bu, kurang terang Bu. Boleh kurang tarang. Kalau Ibu pakai spidol tarang benderang gitu. Bang, cambian spidol di tas Cak. Tenang, nanti kalau Ibu perwakilan kami. Nah, yang pedesi. Nah, kita. Ibu, kami dukung Ibu. Ibu, kami dukung Ibu. Boleh buat nomor kan nomor 3 tadi kan. Boleh dibuat 3 sih saudara. Nomor kan buat 3 kan. Boleh buat 3 sih saudara Ibu. Ya lu. Dia enggak tahu banget apa. Dah, ayo Bu. Masih ada satu orang lagi. Dah. Iya. Lah dikirim Bu. Lah, Luruskan fotonya Bu Fitro Lilian. Nggak lurus.
Nggak lurus fotonya. Coba dikirim saja dulu Pak yang ada itu Bapak share screen saja kita lihat karena pendek cuma kan. Oke, Bu. Ya Bapak share saja yang pendek itu dulu daripada lama betul ini sudah Ibu ada beberapa menit lagi nih kita minta sama Bu Victoria. Ya, Bu. Nampak, Bu? Oke. Oke. Harus Pak. Makasih Pak. harus menggendeng kita lihatnya, Bu. Yo, teleng-teleng ambodenya. Alpi pun gendeng tadi melihatnya, Bu. Iya, oke. Cukup Pak Alfi sudah. Bu Victoria, coba praktekkan 3 menit saja kegiatan pendahuluan, tapi pendahuluannya memotivasi siswa saja di kegiatan pendahuluan, lalu kegiatan inti sedikit, lalu kegiatan penutup. Nanti video lengkapnya kirim ke saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kita sekarang anak-anak perhatikan surat Al-Ma'un ini. Silakan, kemarin sudah kita mempelajari mengenai surat Al-Ma'un, yang mana kita sekarang akan memahami makna dari kandungan surat Al-Ma'un. Yang mana di sini Al-Ma'un itu adalah orang yang mendustakan agama. Kemudian mendustakan agama, menghadi anak yatim, tidak memberi makan, dan lalai dalam sholat, celaka dalam sholat, kemudian lalai, kemudian yang berbuat ria dan enggan memberi makan fakir miskin. Dari materi di atas, anak ibu sudah paham belum? Kemudian kalau sudah paham, sekarang ibu memberikan tugas LKPD yang mana sudah ibu fotokopi. Silahkan untuk anak ibu mengerjakannya. Oke, cukup. Kemudian untuk kegiatan inti apa? Kegiatan inti. LKPD itu di kegiatan pendahuluan atau di kegiatan inti? Membagikan LKPD. Kegiatan inti, Bu. Ibu menggunakan apa tadi? PBL ya? Iya, Bu. Apa yang Ibu lakukan PBL itu? Di kegiatan inti apa saja yang Ibu lakukan? Anak suruh membuat kelompok, Bu. Kemudian PBL itu kan pembelajaran berbasis masalah ya. Apa masalah yang Ibu angkat terkait materi yang akan dipecahkan oleh siswa? Memberi gambar kepada anak untuk memperhatikan gambar ada. Gambarnya terkait apa? Ada nggak di gambar itu masalah yang akan dipecahkan? Mengenai yang menghardi, Bu. Itu ada gambar anak menghardi. Kemudian ada orang kaya yang sedang makan tapi tidak memberi orang miskin. Itu, Bu, gambarnya, Bu. Dengan surah Al-Ma'un ya. Oke. Terima kasih, Bu. Boleh istirahat. Yang terakhir ya, lagi. Bu. Cukup, makasih ya. Iya, Bu. Kasih